Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Nah, hari ini adalah materi terakhir kita di bab 1, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai interaksi atau kerjasama yang terjalin di negara ASEAN ya. Nah, untuk hari ini materi kita yang pertama itu mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kemudian yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Langsung saja yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Perlu diketahui bahwa faktor alam yang menimbulkan berbagai interaksi antar negara itu ada 3. Yang pertama ada faktor iklim, yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, untuk faktor iklim, negara di ASEAN itu terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terdeteksi. Nah, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan karena kerusakan faktor-faktor iklim. Kemudian, dengan adanya bencana alam, maka ASEAN atau negara-negara ASEAN itu bekerja sama untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi. Contohnya, dulu terjadi bencana badai Haiyan yang terjadi di Filipina. Maka negara yang lain membantu Filipina. Kemudian, untuk faktor geologis, kita lihat dari peta ini. Secara geologis, wilayah ASEAN itu menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, wilayah ASEAN juga dilalui rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, faktor geologi ini dapat memunculkan beberapa bencana alam. Yang pertama, gunung meletus karena pertemuan 3 lempeng itu ya. Kemudian, gempa bumi dan tsunami. Kemudian, dengan adanya bencana itu, maka negara ASEAN memberikan bantuan, baik kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, atau yang lainnya. Selanjutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Kita lihat di sini ada tabel barang tambang yang dimiliki oleh negara ASEAN. Nah, jika dilihat, ini berarti hampir semua negara itu memiliki atau menghasilkan barang tambang ya. Yang tidak memiliki barang tambang hanya negara Singapura. Ini. Kemudian, keberagaman sumber daya alam itu dapat membuat negara ASEAN saling bekerja sama dalam memanfaatkan. Nah, selain itu juga akan terjadi perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara itu diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat ASEAN. Contoh kerjasamanya, jika dilihat dari tabel tadi, maka negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah itu akan mengekspor ke Singapura, karena tadi Singapura tidak menghasilkan tambang ya. Kemudian Singapura itu yang akan mengolah dan mengolah untuk menjadi berbagai barang pokok. Karena dulu kita pernah belajar bahwa Singapura itu lebih berkembang industrinya atau teknologinya. Kemudian yang kedua yaitu materi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi ada 2, yaitu teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Segala macam jenis teknologi itu sangat bermanfaat karena dapat memudahkan pekerjaan manusia, gitu ya. Kemudian,
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di ASEAN itu sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dari berbagai aspek. Kita akan melihat dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek keamanan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, aspek sosial. Perubahannya adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kemudian kerjasama luar negeri semakin mudah, kemudian kebutuhan transportasi umum semakin tinggi. Kemudian untuk aspek ekonomi, perubahannya barang-barang asing semakin mudah dijangkau ya, ini maaf typo. Kemudian perubahan yang kedua, nilai barang lokal itu meningkat seiring dengan permintaan mata uang asing. Dan yang ketiga, pendapatan negara bertambah dari pajak dan pendapatan sewa. Kemudian aspek yang ketiga, aspek budaya, perubahannya yaitu terjadi akulturasi budaya. Ini baik secara sadar maupun tidak ya. Kemudian perubahan sistem nilai dan norma. Kemudian yang ketiga, terjadi kecenderungan gaya hidup hedonisme atau hidup yang berfoya-foya. Kemudian aliran yang bertentangan dengan budaya itu lebih mudah masuk ke negara. Kemudian aspek yang keempat, aspek keamanan, itu ada gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, kemudian narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat atau mudah masuk, dan yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Kemudian materi selanjutnya, yang ketiga, itu mengenai pengaruh ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, negara ASEAN itu telah menetapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. Dengan adanya AFTA ini, barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa dibebani pajak. Nah, tujuannya itu ada meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, kemudian menarik investasi asing, kemudian membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global, bersaing secara global. Kemudian yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Apakah ada yang tahu yang dimaksud konversi lahan itu apa? Konversi lahan itu dapat disebut juga sebagai alih fungsi lahan atau perubahan lahan. Nah, biasanya itu dapat berupa perubahan ke konversi lahan menjadi pemukiman atau konversi lahan menjadi lahan industri. Yang pertama kita lihat pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Alasan seorang pengusaha atau perusahaan mendirikan industri itu antara lain yang pertama, lahannya strategis. Kemudian harga lahan pertanian itu relatif lebih murah dari lahan yang terbangun atau lahan yang sudah ada bangunannya. Kemudian yang ketiga, memilih akses yang lebih mudah. Kemudian yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian. Kemudian faktor sosial dan budaya. Nah, selain itu akan ada masalah akibat konversi lahan pertanian menjadi industri. Masalahnya ada lahan pertanian semakin berkurang, kemudian lahan sekitar itu dapat berpotensi terkena pencemaran limbah atau polusi, kemudian konversi lahan menular. Maksudnya kalau misal daerah A itu lahannya dibuat menjadi industri, maka daerah dekat A itu juga akan lama-lama akan menjadi lahan industri juga gitu. Kemudian pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman itu kita lihat yang dampak negatifnya. Yang pertama dampak negatifnya itu lahan pertanian berkurang, kemudian petani atau buruh kehilangan mata pencaharian, kemudian hilangnya lahan ruang terbuka hijau,
dan lahan resapan air berkurang. Kemudian selanjutnya, materi bab 1 selesai. Namun untuk hari ini, seperti biasa ada tugas yang perlu kalian selesaikan. Setelah melihat video ini, silahkan kalian membuka tugas kelas. Kalian cari judul tugas Jumat tanggal 18 September tahun 2020. Silahkan dikerjakan tugasnya, kemudian dilihat batas waktunya kapan, agar kalian tidak telat ya. Kemudian materi PTS kita berarti 1 bab ini ya. Besok PowerPoint-nya akan Ibu berikan di classroom agar kalian lebih mudah belajar. Oke, selamat pagi, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.